Ya, harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'dih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bisa videonya ditampilin, terus yang cakep gitu, nanti mau diupload ke YouTube. Nah, oke, kalau baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi tentang level of existence. Ini beberapa hari yang lalu saya dapat buku dan saya baca, bagus sekali, ada pembicaraan tentang level of existence. Nah, ini di sini nanti ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya bahas nanti kita diskusi ya. Sebenarnya bukan level nih, tapi degree. Kenapa saya katakan degree level? Eksisten itu wujud yang ada, karena ini terkait erat dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat. Karena nanti hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari bersama. Gitu. Baik, pertanyaan yang paling sederhana dan banyak sekali kita temukan dalam ilmu filsafat atau dalam ilmu realitas itu adalah siapa aku, apa aku, mau kemana aku, apa yang aku kerjakan, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan. Nah gitu ya. Maka kalau dalam agama Hindu itu kita kenal dengan kasta, ada pembagian kasta-kasta. Apakah kita percaya dengan kasta itu atau tidak? Tapi nyatanya mereka India, orang-orang Hindu itu meyakini dengan adanya kasta. Gitu. Saya mute dulu ya. ST juga saya mute. Oke, lanjut. Dianggapnya India itu telah kuno gitu ya, telah lewat dari masa modern. Tapi ternyata di zaman modern ini juga, hatta di Amerika, di Eropa sekalipun, yang namanya kasta itu ada ternyata. Ada namanya lower class, middle class, sampai high class. Jadi ada beberapa orang yang hanya boleh tinggal di kawasan tertentu. Contohnya di Amerika, di Los Angeles itu, kalau Anda punya uang 10.000 US dollar, maka Anda berhak untuk tinggal di situ. Tapi kalau nggak punya uang, nggak boleh tinggal di situ. Sebagaimana Anda kalau masuk ke sebuah apartemen di Jakarta, kalau Anda berpakaian compang-camping, Anda nggak boleh masuk. Tapi kalau Anda pakai mobil, nggak usah buka pintu pun, pintu palang penjaga itu akan terbuka dengan sendirinya. Apalagi kalau mobilnya mobil berkelas gitu. Kan gitu. Itu adalah bagian daripada kasta, itu level gitu. Sama kayak dalam acara Maulid kemarin contohnya, kalau ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh masyarakat yang duduk di depan itu dia dapat makanan, dapat minuman, ya kan? Sementara kita selaku rakyat jelalatan, rakyat jelata, duduknya di bawah, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang sampai harus bergumul dengan anak-anak gitu. Itu juga termasuk degree, level, makomat gitu ya. Baik. Apa yang disebut dengan epistemologi itu, epistemologi wujud atau eksisten dalam ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu hal terkait bagaimana pengetahuan itu didapat, itu epistemologi ya. Selanjutnya tentang konsep hak, tentang kebenaran atau realitas hak ya, yang hak adalah hak, yang tidak hak adalah tidak hak. Bentar, saya stop dulu di sini. Ini keganggu dengan suara misteri. Saya matikan ya. Di sini hujan geluduk, Pak. Oh iya, yang hujan geluduk hujan lah. Ini masih ada. Saya matikan dulu ya. Jangan lupa absennya diisi. Lanjut. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama. Saya cuma beberapa slide gitu kok. 7 slide. Baik.
Selanjutnya, jadi matikannya Den ya. Maaf, saya matikan semua biar fokus tidak terganggu. Konsep hak. Wallahu yaqulul haq, hanya Allah yang memiliki hak. Gitu ya. Saya kembalikan lagi pertanyaan saya yang pertama, siapa saya? Siapa kamu? Yang mana saya? Yang mana kamu? Bagaimana saya? Bagaimana kamu? Bagaimana? Coba nanti setelah ini selesai, saya berharap cari cermin, tunjuk pada diri sendiri di cermin, kamu siapa? Kamu mau apa? Gitu ya. Tanyakan itu dan jawab sendiri kalau bisa. Gitu. Oke. Kenapa itu yang menjadi konsep konsep pertanyaan pertama dalam mata kuliah ini? Karena kita sedang mencari kebenaran. Tapi sayangnya kebenaran yang ada di dalam khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia itu selalu kembali pada filsafat dan kembali kepada yang diajarkan oleh orang Barat gitu. Ya kan? Mari kita lihat. Ini baik Sunda ataupun Jawa, saya sekilas saja ya membahas tentang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kemudian 7 hari, 7 tingkat pada diri manusia. Ada namanya kulit ari, daging, darah, urat, kemudian ada tulang, kemudian ada sumsum. Itu merupakan bagian-bagian daripada tubuh manusia secara fisik. Tapi kalau dalam filsafat Jawa, 7 jagat itu ada jagat waton, yaitu yang materi yang hari ini, yaitu asal muasal benda yang ada dan teraba oleh rasa, cipta, karsa, panca indera gitu ya. Kemudian jagat bagian-bagian disebut dengan ego, partikel, unsur, elemen-elemen. Bagian-bagian yang menjadi satu. Tidaklah disebut manusia kalau hanya tangan saja, tidaklah disebut manusia kalau hanya mata saja gitu. Tapi menjadi satu kesatuan maka dia menjadi manusia. Kemudian ada jagat batin yang ada dalam diri manusia inilah yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya, sehingga dalam batinnya manusia itu ada sesuatu yang ada tapi tidak terlihat. Contohnya adalah manisnya gula. Namanya gula, tapi kalau tidak ada manisnya tidak jadi gula dia. Namanya wanita. Kemudian ada sesuatu di dalamnya, misalkan cantik, parasnya yang cantik, atau laki-laki yang ganteng. Gantengnya itu nggak kelihatan, tapi ada itu, gitu. Ya, itu jagat batin. Kemudian jagat ilmu, yaitu ini adalah level manusia bisa membuat sesuatu yang ada dari jagat waton itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Kalau dulu hanya terigu saja, kemudian dicampur gula, menjadi bandros, menjadi makanan makanan yang sederhana. Tapi sekarang sudah ada banyak macam istilahnya, ada makaroni, ada pizza, ada surabi pizza dimodifikasi, dan berbagai macam bentuk. Kalau seandainya zaman dulu sebelum Masehi kambing dan sapi hanya makan rumput, dan hari ini mereka hanya masih makan rumput. Tidak pernah ada ketemu dengan pizza rumput, salad rumput, itu tidak pernah dalam dunia perkambingan dan persapian. Tapi dalam dunia manusia, saya kecil dulu tidak pernah mendengar surabi duren. Tapi Anda sekarang sudah bisa pernah, kalau ke Jakarta ada namanya pizza rendang, gitu ya. Apalagi Indomie rasa soto. Sotonya tambah lagi soto pizza. Dan berbagai macam jenis kreativitas dari kemampuan jagat ilmu manusia tadi. Kemudian jagat menembah atau menyembah atau mengidolakan sesuatu, ada istilahnya dalam bahasa Jawa itu andegagan, yang memohon, meminta sesuatu itu hanya kepada Sang Maha Satu. Jadi kita mengidolakan sesuatu itu, kalau anak-anak muda sekarang kan suka dengan drama Korea atau drakor. Tapi itu kalau dipahami lebih dalam itu salah satu unsur menembah, unsur penyembahan manusia pada apa yang diidolakannya gitu. Padahal itu tidak ada, tidak terjadi. Salah alamat dia. Harusnya yang menjadikan satu-satunya yang disembah hanya Allah seharusnya, kalau kita mengerti tentang kita mengerti tentang akidah. Selanjutnya yang keenam, dalam lapis tubuh atau diri kita ini adalah namanya jagat wasilah.
kita meminta wasilah atau minta pertolongan kepada orang tua kita paling terdekat, karena kita sangat tahu siapa mereka. Dan tentunya wasilah kepada Rasul. Kemudian yang terakhir adalah jagat numayu bawono atau rahmatan lil alamin, numayu hayuning bawono. Ini konsepnya ada 4, kalau menurut Ki Mantep itu ada 4 konsep. Yang pertama konsep diri sendiri, memayu hayuning jiwo, kemudian memayu hayuning kulawargo, keluarga dan masyarakat sekitar. Yang ketiga memayu hayuning sesama, dan yang keempat baru kemudian rahmatan lil alamin, menjaga kelestarian dan sustainability, dalam bahasa modernnya itu menjaga keselarasan atau tatanan alam semesta. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Dalam modern science atau filosofi, itu kita selalu otak pikiran dengan praktis itu harus disambung-sambungkan, gitu ya. Anda akan mempelajari ilmu itu nanti ketika sudah masuk ke dalam tatanan atau tahap laboran. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dibuktikan melalui uji coba. Ya. Ya, kalau ada yang nanya silakan dinyalain. Si Haryati saya matiin ya, bentar ya. Baik, ini adalah urusan dunia belaka. Tapi kita tidak tahu urusan akhirat nanti seperti apa. Oke, maka saya akan tengahkan tentang rational truth atau degree of existence. Ini intinya yang ingin saya sampaikan tentang yang ada. Yang pertama adalah wujud hakiki. Ini yang disampaikan oleh dalam buku tadi, buku yang saya sampaikan tentang Prolegomena karya Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Yang pertama wujud hakiki. Apa itu wujud hakiki? Yaitu realitas yang dibaca oleh panca indera berupa kenyataan, hakikat yang nampak, konkret, terukur, fisika, gitu ya. Ada berat, jenis, ada tingginya, ada warnanya, ada rasanya. Itu adalah wujud hakiki. Yang hakikat seakan-akan itu adalah wujud. Tapi kadang-kadang tidak ada gitu. Seakan-akan ada, tapi kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang ya. Seperti Anda hadir di sini, mendengarkan di sini, bisa jadi Anda sedang tidak di sini karena sedang galau, memikirkan, waduh ini bagaimana, ada suatu masalah. Akhirnya pikirannya jadi splitted, ya, terpecah. Tapi kalau wujud ada, ya dia ada di situ. Secara fisik itu artinya dia terbatas oleh ruang dan waktu. Jam sekian dan waktunya di sini, Anda akan hadir di sini, gitu ya. Tidak ada di tempat lain. Itu wujud hakiki. Yang kedua, menurut Syed Naqib lagi, wujud hissi atau sensible yang terasa. Dia tidak kelihatan, kadang-kadang tidak kelihatan. Contohnya seperti gelombang. Itu sama dengan tadi tentang wujud batin ya. Gelombang pancaran internet itu tidak kelihatan tapi ada. Kemudian angin itu ada tapi nggak kelihatan, tapi bisa diukur. Udara bisa diukur. Tapi ini ada juga yang tidak bisa diukur. Kayak mimpi, itu ada mimpi itu. Tapi bagaimana kita bisa memahaminya bahwa keberadaannya itu ada. Tidak bisa divisualisasikan, tidak bisa dimunculkan. Kalaupun bisa difilmkan itu hanya proses daripada visualisasi yang diulang. Gitu. Bukan mimpi yang sesungguhnya mimpi. Demikian juga kenyang. Kenyang bisa dirasakan. Ada, tapi tidak bisa dilihat. Indah, bagus, atau berkecamuk. Nah, itu wujud-wujud hissi yang hanya bisa dirasakan oleh sensi-sensi atau panca indera tertentu. Oke. Kemudian wujud khayali, ini imaginary. Jadi ada dalam imajinasi kita. Contohnya seperti Anda mengulangi lagi pemahaman Anda tentang apa yang terjadi tadi sore atau tadi siang. Tadi siang pergi kemana, kemudian Anda ngapain, itu terbayang-bayang dalam khayal, dalam khayalan Anda, dalam fantasi Anda. Tadi aku ketemu sama si Anu. Nah, itu sebuah bayangan. Atau lihatlah api. Api itu kemudian hilang, ya. Kalau saya menulisnya di sini api itu hilang. Tapi bayangan tentang api itu ada di dalam fantasi kita. Itu yang disebut dengan wujud ada tapi dalam khayali. Kemudian wujud akli. Nah, ini yang logis. Tapi pada kenyataannya tidak terlihat. Tidak bisa berbentuk. Dia bentuknya abstrak.
walaupun masuk akal, walaupun logis. Contoh konsepnya rumusnya yang paling mudah dan kita tahu semua Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, gitu ya. C kuadrat itu garis miringnya kan. Nah, itu ada, tapi hanya bisa dipahami adanya itu melalui konsep-konsep pemahaman tertentu. Aritmatika misalkan tentang rumus Rx kuadrat, Rxy kuadrat. Nah, itu ya. Tentang rumus korelasi baik Spearman ataupun Pearson. Aritmatika. Geometri juga gitu. Bentuk segitiga sama sisi, ya. Segitiga sama sisi itu seperti apa sih? Gitu ya. Ada dalam pikiran kita, bukan khayal tapi ini akli, logis, masuk akal. Demikian juga konsep-konsep kimia tentang istilah-istilah yang kemudian dinama-namakan. CO2, H2O, Zn, dan sebagainya, itu ada dalam wujud akli. Nah, kemudian wujud atau eksisten syibhi, similar, analogous atau analogical, itu adalah adanya sesuatu yang bisa diperbandingkan. Ya, mirip, tapi tidak sama, mirip. Seperti retorika, menceritakan sesuatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Itu ada, gitu. Tapi tidak sama. Seperti kisah antara kelalimannya Firaun dengan kelalimannya Raja Romawi, misalkan gitu. Itu sebuah retorika. Retorika itu mantik, cara berpikir yang dibahasakan dengan bahasa yang tepat. Kemudian comparison adalah perbandingan, ya perbandingan antara misalkan satu gelas air raksa dengan satu gelas air teh, misalkan gitu kan, dua-duanya ini sama-sama satu gelas, tetapi bagaimana membandingkannya supaya sama. Nah, itu adalah proses daripada perbandingan yang dari dua jenis massa yang berbeda ini memerlukan pemahaman tentang adanya komparasi, adanya perbandingan. Seperti contohnya yang paling mudah, antara emas 1 gram, ya, ada emas 1 gram, ada, dibandingkan dengan uang 500.000. Oke? Nah, ketika Anda melihat emas 1 kilo, maka terwujudlah dalam pikiran Anda untuk membandingkan bahwa itu harganya sama dengan, nah gitu kan, 50 juta. Gitu. Itu terhitung antara 1 kilogram emas dengan uang, walaupun uangnya tidak ada. Nah, gitu. Itu comparison, termasuk proses daripada yang akan Anda lakukan nanti wujud syibhi itu adalah proses laboratorium, bagaimana Anda melihat tempe itu bisa berproses dari kedelai yang diberikan yang diberi ragi, kemudian kedelai itu berubah membusuk dan menjadi tempe. Nah, itu dialami oleh semua manusia. Kita bisa wujud hakiki, wujud hisi, wujud khayali, wujud akli, dan wujud syibhi menurut Syed Naqib Al-Atas. Tapi ada satu wujud yang sebenarnya yang tidak dimiliki oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu saja. Kenapa? Karena sifatnya transendental, langsung diberi oleh Allah. Mereka adalah suprarasional, mereka bisa mengetahui sesuatu dengan sesungguhnya, dengan kenyataan yang sebenarnya. Ada istilah yang disebutkan oleh Syed Naqib itu namanya proper place. Dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini loh yang dimaksud dengan itu, gitu ya. Dia adalah holy existence, keberadaan yang suci. Dia mengetahui tentang kosmologis dari alam semesta, kosmik ya, kosmik itu alam, gitu ya. Kalau tadi orang Jawa itu membuat filosofi tentang alam yang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kemudian ada 7 lapis dalam diri manusia, maka dalam ilmu kosmologis, dalam sebuah alam semesta yang dulu pernah kita bahas tentang Milky Way, itu orang-orang yang Allah berikan keistimewaan mengetahui tentang wujud yang sebenarnya, maka dia akan mengetahui tentang kosmologis dan psikologis. Siapakah mereka? Pertanyaan kan gitu. Siapakah mereka? Mereka adalah para nabi, para wali, para syuhada, para salihin, orang-orang yang ditentukan oleh Allah sendiri. Yang paling mudah gini,
bicara tentang masalah transendental dan wujud yang sebenarnya ya. Saya akan buka kayak gini. Seperti halnya Anda mengetahui tentang Allah. Tahu Allah? Tahu nggak Allah? Ramdhani, coba nyalain Ramdhani. Tahu Allah nggak? Tahu, Pak. Tahu dari siapa? Tahu dari guru saya, Pak. Nah, dari gurunya. Gurunya tahu dari siapa? Nah, itu, Pak. Gurunya tahu dari siapa, kok percaya aja sama gurunya? Jangan-jangan berbohong gurunya. Berat, Pak, jawabnya. Nah, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi. Betul ya? Sampailah ketemu pada akhirnya di Rasulullah. Nah, Rasul itulah yang sebetulnya mengetahui proper place itu tadi. Tempat yang sejatinya, tempat yang sebenarnya. Siapa yang memberitahu? Ya Allah sendiri yang memberitahu pada Nabi. Akulah Allah, sembahlah aku. Ya? La ilaha illa ana fa'budni kan gitu. Sembahlah aku, kata Allah gitu. Jadi artinya dari proses pengetahuan yang kita nggak tahu sama sekali, nggak bisa pakai laboratorium, nggak bisa pakai berhayal, nggak bisa pakai mencari, tapi Allah sendiri yang memberitahukan itu. Pada siapa? Pada orang-orang yang memiliki wujud yang sebenarnya, memiliki pengetahuan tentang wujud yang sebenarnya. Dan itulah yang disebut dengan al-haq. Mereka lah yang mengetahui tentang yang sebenar-benarnya, yang hak itu. Kasih contoh lain seperti halnya, kenapa ada seorang nabi yang lebih hebat daripada Rasul dalam surat Kahfi? Siapa namanya? Khidir. Khidir itu lebih tahu daripada Musa. Ke depan dia akan tahu akan seperti ini, akan seperti itu. Makanya kapal dihancurkan, kapal ditenggelamkan, tembok dihancurkan gitu ya. Anak kecil dibunuh. Kok bisa kayak gitu? Karena dia tahu hakikatnya ke depan, ilmunya sudah sampai ke sana. Sudah sampai pengetahuan yang mendalam. Gitu ya. Itu tentang Khidir. Kalau kita belum sampai seperti itu, belum bisa nyampe ke pengetahuan apa yang sebenar-benarnya. Jadi memang ada orang-orang yang Allah pilih untuk mengetahui lebih dalam, lebih jauh, lebih mengerti tentang tempat yang sebenar-benarnya. Sampai tahu ke belakang, tahu ke depan. Kalau kita hanya mencari-cari tahu saja. Itu, oke. Saya lanjutkan terakhir. Jadi dari 6 rational truth itu terdapat level-level yang kita sudah tahu semuanya ini, sehingga kita cerdas dan kita tahu, mengerti tentang ilmu pengetahuan. Kita baru sampai level ini saja, level wujud syibhi, belum pada level yang sebenarnya. Maka pertanyaan tadi saya bertanya pada awal, siapa diri kita ini? Silakan dibaca. Kemudian kita disuruh belajar. Dengan memahami diri ini, kita akan mengenal Tuhan, mengenal siapa sesungguhnya Allah. Persiapkan diri untuk hari esok kelak, Anda akan lebih bukan hanya sekedar mengenal diri sendiri, tapi akan lebih kekal bersama kehendak Allah. Jadi kita ini hanya menjalankan kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Kita nggak punya kehendak apa-apa. Itulah menjadi menyatu di dalam kehendak Allah. Kalau kita mengerti tentang apa itu artinya bertauhid. Bertauhid itu menyatu ya. Bersama, kekal bersama itu bersatu, tauhid, menyatu dengan kehendak Allah. Maka kelak setelah lulus, Anda punya ijazah, punya sertifikat, mau kemana coba? Ini saya mengambil beberapa hasil sampel dari penelitian yang sudah kerja nih ya, alumni 80% sesuai minat dan bakat. Saya pengennya ini, saya bakatnya ini, saya kuliahnya ini, 85%. Karir dan pengalaman. Pengalamannya di sini, kemudian punya karir sedikit-sedikit, lama-kelamaan saya jadi bos, 70%. Meneruskan warisan jejak orang tua, 65%. Terlanjur tiada pilihan, 55%. Tapi ada juga yang nasib-nasiban apa adanya yang penting halal 10%. Tapi yang 10% ini benar-benar menjadi orang yang bermanfaat dibandingkan yang
lainnya itu. Tanyakanlah pada diri kita masing-masing, kita mau kemana nanti? Nah, ini yang kita tunggu. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Hanya Allah lah yang mengatakan yang benar dan dialah yang akan menuntun jalannya ke dalam kebenaran itu. Stop. Nah, udah jam 7. Jadi itulah yang saya pahami dan yang saya sampaikan tentang level eksisten. Anda ini kebanyakan kan teman-teman yang baik di VIPAL, di PGSD, di MPI, di PBA, saya satuin tuh ya, dan sengaja saya save supaya nanti bisa saya upload ke mana, ke YouTube supaya bisa dilihat sama yang tidak hadir. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak. Silakan. Yang pertama Pak, untuk absensi di LMS belum bisa Pak. Nah, Pertemuan 11-nya. ya udah nanti kita cek lagi. Ya. Pertemuan 11-nya belum bisa ya? Harusnya bisa lah. Harusnya. Nanti kita cek. Saya sudah konfirmasi Pak. Ya. Ya masalah absen mah gampang. Saya bilang masalah absen mah gampang. Tapi saya nggak mau kita ketemu Zoom tapi nggak dapat apa-apa, nggak paham. Atau kita beda keyakinan gitu ya. Saya yakin saya sudah menyampaikan dan Anda yakin bahwa Anda paham. Tapi ternyata kepahamannya itu berbeda dengan pemahaman yang saya sampaikan. Jangan apa gitu. Pak, izin Pak. Iya. Boleh bertanya sekarang Pak? Silakan. Begini Pak, setelah tadi Bapak presentasi Pak, saya terus kemarin ada beberapa kajian saya lihat mengenai nilai suatu kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Nah, nilai suatu kebenaran itu Pak, itu kadang bisa ditolak, kebaikan pun bisa dinafikan. Tapi nilai suatu keindahan itu tidak bisa ditolak dan dinafikan. Itu kena seperti apa Pak? Itu gimana Pak gitu? Saya kurang memahami. Itu kan bicara tentang masalah realitas ya, yang dimaksud sama pertanyaan itu adalah ya, Pak. Adalah realitas yang dalam pandangan Barat suka nggak suka kenyataannya seperti itu. Contoh nih ya. Ya, Pak. Demokrasi itu menyatakan siapa yang banyak pilihannya maka dia yang menang. Betul. Dia tidak peduli yang terpilih itu adalah seorang yang zolim. Betul ya? Nah, itu dalam pandangan Barat. Kita dipaksa untuk mengikuti apa kata orang banyak. Tapi di dalam Islam, dalam Al-Quran tidak. Yang benar tetap benar. Yang salah, tolak. Gitu. Paham nggak? Iya, Pak. Jadi konsep Islam itu bukan konsep demokrasi. Iya, boleh. Konsep demokrasi itu kan hanya mewakili kebanyakan keinginan orang. Mewakili keinginan banyak orang. Kan gitu. Tapi bukan mewakili kebenaran yang Allah tunjukkan. Kalaupun banyak orang ini setuju untuk tidak sholat, bukan berarti sholat itu tidak wajib. Sholat tetap wajib. Maka bagi saya, Al-Quran itu, bagi saya nih ya, Al-Quran itu adalah ilmu pasti. Apa artinya ilmu pasti? Maknanya jelas, kata-katanya jelas, dan hukumnya jelas yang ditekankan dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya kebaikan, kebenaran, keindahan itu bisa ditolak, kita mau merujuk kemana? Kalau merujuk pada perasaan kita sendiri, subjektif namanya. Kalau merujuk pada orang banyak, atau menurut ilmu dan hukum tertentu, kaidah tertentu, itu namanya filsafat. Tapi kalau kita merujuk kepada apa kehendaknya Allah dan apa yang Allah firmankan, maka kita mengikuti apa maunya Allah. Gitu. Boleh ditolak. Kenapa tidak ditolak? Karena al-haq. Nah, tadi kan sepertinya konsep hak. Hak itu adalah realitas dan kenyataan yang diajarkan kepada umat manusia oleh Allah melalui Rasul-Rasulnya.
Saya ulangi ya, al-haq adalah kenyataan dan fakta yang disampaikan kepada kita semua oleh Allah melalui Rasul-Rasulnya. Itulah yang hak. Nggak bisa enggak. Al-Quran mengajarkan bahwa kita harus sholat, bahwa kita harus zakat, bahwa kita harus berbuat baik. Itu adalah yang hak. Adapun yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak berpedoman pada Al-Quran, mereka hanya mengikuti pengetahuannya aja dari filsafat dan sains dan pengetahuan. Itu, Dani. Ada lagi yang lain bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Aji, silakan. Ya, Pak. Mohon maaf bila nanti pertanyaannya tidak sesuai dengan tema. Yang saya tanyakan, yang sering saya, menurut Bapak, bagaimana dengan Islam kejawen yang memang jauh dari kata wujud yang tadi dijelaskan, serta bagaimana dengan Islam liberal yang memang tidak meyakini wujud yang tadi dijelaskan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau dikatakan kejawen, saya sendiri bingung dari mana itu asalnya gitu. Karena kejawen nggak ada. Mereka hanya tersesat saja memahami ajaran para wali songo terutama ya. Itu dengan cara pemahaman mereka sendiri gitu. Itu yang saya pahami. Kejawen itu sebetulnya nggak ada. Nggak ada kejawen itu. Karena orang Jawa juga belajar dari para wali menyampaikan tentang Al-Quran, ajaran Rasul. Jangankan dulu ya, kita sekarang juga banyak yang tersesat. Kenapa saya katakan tersesat? Kita lihat aja banyak maaf, saya nggak nuduh kita ya. Ya kebetulan saja ini terjadi di zaman kita. Hijabnya luar biasa, syar'i, tapi kelakuannya luar biasa, non syar'i gitu. Bukalah Instagram, bukalah YouTube, ya. Itulah kenyataannya gitu. Jadi yang maksud saya tersesat, mereka tidak memahami esensi daripada hijab menutup aurat, tapi mengumbar syahwat. Naudzubillah. Kalau kita mau betul-betul memahami menutup aurat itu ya termasuk suara juga aurat, termasuk muka juga aurat. Wajah ini buat perempuan. Kalau dalam sholat tidak aurat, tapi kalau di luar sholat itu bisa jadi aurat. Kalau menunjukkan menurut Imam Syafi'i itu kalau ditunjukkan dengan syahwat, iya muka ini jadi aurat, jangan salah menurut Imam Syafi'i. Oke, itu tentang kejawen. Bagi saya mereka itu hanya tersesat. Yang kedua, liberal dari kata liberty itu perpanjangan tangan daripada demokrasi. Kita manusia bebas ngapain aja, ya silakan aja bebas. Tapi ternyata kebebasan manusia itu terbatas oleh kebebasan orang lain. Orang liberal itu kebetulan mereka memahaminya hanya sepotong-sepotong. Ya akhirnya pemahamannya sama dengan orang kejawen itu tadi. Apa? Memahami sepotong-potong akhirnya tersesat juga. Nggak sampai kepada apa yang dimaksud dengan pesan dari risalah, pesan daripada Allah kepada Rasulnya. Anda boleh liberal kalau sudah hafal Quran, kalau sudah hafal banyak hadis, kemudian menguasai ilmu pengetahuan fikih, silahkan mau liberal juga. Dan yang saya tahu kebanyakan kiai itu liberal. Maaf, bukan saya nuduh kiai itu liberal. Kebanyakan kiai itu liberal. Kenapa? Saking tinggi ilmunya. Ya mau gini mau gitu ya silahkan. Kalau saya enggak, kata kiai gitu. Para ulama mengatakan seperti itu. Bukan liberal itu kemudian membiarkan orang berbuat jahat, enggak. Tapi sudah disampaikan, tapi kalau nggak mau ya silahkan terserah. Itu
artinya bukan liberal, tapi lebih kepada apa namanya, pasrah. Silakan, sudah dikasih tahu. Gitu. Karena orang-orang liberal itu kemudian justru mereka tidak sholat, mereka tidak apa namanya mempelajari tentang apa yang disampaikan dari ilmu-ilmu para ulama gitu. Dianggap ulama-ulama itu sesat, padahal diri mereka sesat. Gitu ya, Abdul Aziz kira-kira. Pemahaman saya, mungkin orang-orang liberal ini dan orang-orang kejawen ini, mereka memahaminya hanya setengah-setengah aja, sepotong-sepotong. Makanya kalau belajar, sekalian pelajari semuanya, filsafatnya, bahasanya, ilmunya, pemahamannya, hakikatnya, sampai ke dalam-dalamnya. Gitu. Karena walaupun kita sudah tua kayak gini, sudah banyak mengalami masa proses pembelajaran, ya, ternyata kita ini masih belum sempurna. Buktinya apa? Buktinya kita masih mau sholat. Padahal dalam sholat itu intinya pada ada kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang diberikan nikmat, tunjukkan kami, tunjukkan terus saja. Artinya kalau dipahami secara logika, orang yang sholat itu orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Betul nggak? Makanya kita minta sholat terus. Minta petunjuk lagi, minta petunjuk, ihdina. Sampai mati itu. Kenapa? Kita belum mendapatkan petunjuk yang terang. Pertanyaannya, apakah para wali itu kemudian tidak sholat? Ya sholat. Mereka tetap minta petunjuk pada Allah untuk tetap di jalan yang benar. Siratal mustaqim. Gitu, Pak Aziz Abdul. Ya Pak, maaf saya telat Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Biar telat asal terlambat. Lagi yang lain? Saya Pak izin bertanya. Silakan Kang Yadi. Mengenai belum mengenali diri sendiri Pak. Di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang insecure Pak. Sedangkan kan pada hakikatnya setiap manusia diciptakan oleh Allah itu kan secara sempurna. Lalu bagaimana Pak untuk menghadapi rasa insecure itu sendiri? Apa itu insecure? Tidak jadi kurang percaya diri Pak. Kurang percaya diri. Pertanyaannya gimana tadi? Jadi maksudnya di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang merasa kurang percaya diri atau merasa dirinya ada kurang atau bisa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Padahal kan hakikatnya setiap manusia diciptakan oleh Allah itu sempurna Pak. Lalu bagaimana Pak untuk bisa menyadari bahwa kita itu sebenarnya sempurna gitu Pak? Siapa yang sempurna? Nggak ada yang merasa sempurna, nggak ada. Hatta seorang profesor sekalipun atau seorang siapa teh namanya teh Habib, siapa yang menang fight orang Rusia itu? Khabib Pak. Khabib Nurmagomedov. Nah, itu dia pun merasa tidak sempurna. Siapa yang sempurna? Nggak ada yang sempurna. Nggak usah melihat orang lain deh, mari kita melihat diri kita sendiri bahwa memang masalah secure, bahasa Inggrisnya secure ya, atau insecure itu bukan percaya atau tidak percaya diri, tapi jangan-jangan yang kita jalanin itu adalah salah gitu. Yang sudah kita tempuh, yang kita usahakan selama ini adalah jalan yang salah. Makanya pertanyaan saya di situ, ayo kita merenung, mau kemana kita ini? Mau ngapain kita ini? Pada akhirnya juga semua sama, mati. Orang yang meninggal katanya sudah tidak ada, betul nggak? Udah tidak ada. Betul ya? Tapi buktinya mereka yang sudah tiada tetap masih ada, namanya harum bagi kita. Para pahlawan, para guru, orang-orang yang sudah dimakamkan, tapi karena jasanya itu masih banyak dan sampai hari ini dipelajari sehingga kita masih mengenal siapa itu Bung Karno, siapa itu Pak Harto, siapa itu Gus Dur, siapa itu Bung Hatta,
ya, nama-nama itu masih harum di telinga kita. Padahal harum itu di hidung ya, tapi kenapa harum di telinga? Nama masih terngiang-ngiang. Nah, jadi intinya masalah ketidakpercayaan itu bukan terdapat pada diri orang lain yang kita lihat atau orang lain. Kita tidak cukup heroik untuk membantu orang. Bantu diri sendiri untuk menemukan jalan yang benar itu. Mau kemana kita? Pertanyaan gitu aja. Sebelum mati mau ngapain kita? Maka kalau kita kenal diri kita dengan sebenarnya, kita akan kenal dengan Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Artinya apa? Begitu kita kenal lebih dalam dari kita akan menyatu dengan keinginan Allah, dengan takdir Allah. Kita tidak akan banyak mengeluh, tersandung, sakit, gagal, jatuh, merugi, bangkrut sekalipun. Kita akan mengatakan, ini adalah kehendak-Mu ya Allah. Aku terima dengan lapang dada. Asalkan Engkau ridho kepada aku ya Allah. Berikan kesempatan padaku untuk selalu menyembah padamu. Itu orang-orang yang hidupnya susah itu sebetulnya di mata kita aja susah, tapi hati mereka itu bergantung kepada Allah, terutama orang-orang yang suka sholat. Tapi kalau orang-orang yang tidak doyan beribadah pada Allah, semakin fakir, semakin miskin, semakin jauh dia dari Allah. Jadi miskin atau kaya tidak menentukan dia dekat dengan Allah. Tapi orang yang rajin sholat walaupun dalam kehidupannya miskin, dia lebih dahsyat dari kita yang mungkin hidupnya berlimpah-limpah. Gitu. Ya. Ayo kita kenali diri kita sendiri dengan segala kekurangannya. Secure dan tidak secure itu bukan pada masalah dunia luar, bukan. Tapi pada diri kita sendiri. Karena sekarang sudah pada zamannya rukun iman yang kelima ini, rukun iman 1, 2, 3, 4, kita sudah meyakini semua. Yang kelima itu beriman kepada hari kiamat ya. Kita nggak melihat hari kiamat itu dari gempa, dari gunung meletus, dari tsunami yang gejala seakan-akan gejala alam. Tapi itu udah dibuat oleh kita sendiri. Dibuatnya virus corona, dibuatnya biological weapon, senjata biologis, dibuatnya nuklir, dibuatnya global warming oleh manusia sendiri. Itu mempersiapkan untuk kiamat oleh manusia itu sendiri. Gitu. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang dibuat oleh Barat yang tidak melihat efek alam ya, efek alam. Tidak mempertahankan green, hijau. Kita itu green loh. Orang Islam itu coba Anda lihatlah, mulai dari bangun tidur itu harus cuci tangan dulu. Cuci kaki, kemudian berwudu, air, masuk masjid aja buka sendal, tidak pakai sendal. Sebegitu disiplinnya akan kebersihan orang Islam itu. Sholat 5 waktu, bersih-bersih 5 waktu. Dibandingkan mereka yang nggak pernah sholat. Mungkin orang-orang yang nggak pernah sholat, maaf ya, jidatnya tidak pernah bersentuhan dengan bumi. Kapan jidat mereka bersentuhan dengan bumi? Ketika kita tahu bahwa kepala ini adalah segala-galanya, yang bisa dipandang orang, yang bisa diperlihatkan sama orang. Bahkan uang kita ya, khususnya kaum Hawa, berapa uang kita keluarkan untuk beli make up? Hanya untuk memoles muka, lipstick, eyebrush, shadow, itu ya. Berapa banyak untuk kita keluarkan untuk itu? Sementara sebanyak berapa? 34 kali. 1 rakaat kan kali 2. 17 kali 2, 34 kali kita sentuhkan muka kita itu ke bagian terbawah dari bumi ini. Jadi kalau orang sholat itu pasti dia akan mengenal dirinya. Aku bukan apa-apa. Aku adalah hina di depan-Mu ya Allah. Kan gitu. Apalagi tambah lagi sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah.
Berapa banyak, berapa kali kita merendahkan diri kita di depan Sang Maha Pencipta. Itu ceritanya. Jadi nggak ada yang insecure, insya Allah nggak ada. Demikian, ada lagi? Izin Pak, Ya. Kemudian lagi. saya mau lebih dalam Pak. Ya. Saya pernah ini Pak baca di buku Said Nursi yang Alam Maktub itu Pak. Begini Pak. Aku melihat Islam di Eropa tapi tidak ada Muslim. Aku melihat Islam waktu itu di Turki. Aku melihat Muslim di Turki tapi tidak ada Islam. Nah, ini agak sedikit ini Pak ya, dengan hari ini keadaan seperti ini, demokrasi saat ini itu gimana Pak ya kita memandangnya gitu. Dengan situasi saat ini, dengan perkataan Said Nursi pada waktu itu Pak. Ya. Demikian Pak. Itu Said Nursi itu almarhum ya, beliau yang menggantikan Husni Mubarak. Itu mengambil dari kata-katanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu pergi ke Perancis. Begitu tatanan rapi, bersih gitu ya di Perancis ya. Iya Pak. Ada yang pernah keluar negeri nggak? Nah, ke Jakarta deh, pergi ke Jakarta deh. Sering Pak. Enggak. Jalan di Jalan Protokol Sudirman atau di Tamrin atau di depan istana gitu ya. Itu bersih sekali, bagus, rapi, apalagi di Tamrin itu ada di pedestrian itu jalan trotoar ya. Ada pintu, kemudian masuk ke dalam ke bawah, ternyata di bawahnya ada MRT, kereta api. Nah, sedemikian juga di Malaysia, di Singapura, di Thailand. Itu saya menemukan tempat-tempat indah seperti itu. Tapi ternyata gitu ya, ternyata itu yang kelihatannya aja fisiknya. Fisiknya aja. Jangan salah juga kalau dalamnya itu sama, enggak. Itu yang kalau kita kembali lagi pada melihat realitas wujud, the existence, sesuatu yang ada, sesuatu yang kelihatan, itu belum tentu secara batiniah juga sama seperti yang kelihatan. Mungkin ketika itu Muhammad Abduh terkagum-kagum dengan kondisi Perancis yang begitu rapi. Sebetulnya itulah idealnya Islam. Kalau Anda pelajari tentang apa itu Pancasila, tahu nggak Pancasila? 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2 sampai 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu diambil daripada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu diambil daripada Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang membentuk tatanan kenegaraan, harmoni antara masyarakat Muslim dan non-Muslim di zaman Rasulullah dulu. Bacalah tentang Piagam Jakarta, dari mana itu diambil. Bacalah tentang Pancasila, dari mana sejarahnya diambil. Itu dari Piagam Madinah dulu. Dan itulah sesungguhnya kehidupan harmoni. Kalau Anda pergi ke New York, rapi New York itu. Tapi kalau Anda tahu berapa orang mati terbunuh di New York, per detik 1 orang di New York itu terbunuh. Bayangkan, entah karena kekerasan, entah karena perampokan, entah karena kesusilaan, entah karena politik dan sebagainya. Demikian juga tatanan di negara kita yang demokrasi ini. Jakarta yang sebegitu rapi, banyak ulamanya, banyak orang solehnya, tapi banyak juga orang begajulnya, banyak juga penjahatnya, banyak juga koruptornya, banyak juga orang-orang yang, ya itulah manusia, itulah alam. Kayak sama seperti hutan, di sana ada keindahan, tumbuh-tumbuhan, ada sungai, ada air mengalir, ada air terjun, tapi ada juga binatang buas, ada juga ular, ada juga lumpur hisap, atau lumpur hisap. Begitu masuk ke dalam lumpur, Anda langsung terjerat dan tidak bisa keluar dari lumpur itu, matilah di sana. Nah, itulah alam. Kita tidak bisa menyatakan bahwa ini adalah realitas kenyataan, enggak. Yang paling mudah kita lihat dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri dulu. Itu yang memayu hayuning jiwo, itu dalam bahasa Jawa itu diajarkan oleh wali yang bernama Sunan Kalijaga. Bagaimana kita menata diri sendiri ini. Dari diri sendiri dulu, baru setelah itu keluarga. Yang paling gampang keluarga apa? Pilih suami,
pilih istri yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi pembina, pembimbing anak-anak kita. Nggak bisa kita nyalahin sama siapa? Sama orang tua kita. Orang tua kita udah, itu adalah episode yang dahulu. Ya, episode yang akan datang kita persiapkan diri kita untuk itu. Anak-anak kita. Anak-anak kita. Emangnya saya sama siapa? Gitu. Anak-anak Anda semua sekalian. Pilihlah, tunjukkanlah. Mengenal diri, mengenal keluarga, mengenal masyarakat, dan mengenal alam semesta. Memayu hayuning bawono. Kira-kira gitu Ramdhani. Iya, Pak. Ya. Pak, terima kasih, Pak. Yuk, sama. Yang ibu-ibu nggak ada yang nanya nih. Malu. Siti Melani, Yulia Apriani, Sania, Intan, Nurul, Anissa Siti, Rahma, Alia, Artafema, Mevia, Firda, nanya tuh, Maisa, Kholis, Dela. Ya Siti, Melani Mulyana, silakan. Udah kejawab tadi, mau nanya yang tentang Mamayu Hayuning Jiwo. Orang mana? Melani orang mana? Mau nanya tadi yang tentang Mamayu Hayuning Jiwo, tapi udah kejawab sama Bapak. Iya, menata diri, berpuasa. Suka berpuasa, Siti Melani? Insya Allah, Pak. Kenapa maunya puasa? Nahan lapar dari pagi sampai sore. Tahu nggak kenapa? Hah? Kewajiban. Enggak. Kan puasa wajib. Kewajiban itu anak kecil, anak SD, anak SMP. Kalau enggak nanti dimarahin sama mama, dimarahin sama bapak. Kenapa mau bertahan dari pagi sampai sore kita? Bahkan sembunyi pun nyemen, tahu nyemen? Di belakang itu kita nggak berani. Kenapa coba? Karena Allah Maha melihat. Enggak juga. Kenapa keyakinan kita mau puasa dari pagi sampai sore? Kenapa ya? Karena kita tahu di sana ada maghrib. Ya nggak? Seandainya tidak ada maghrib, itu sama dengan pacaran yang digantung. Pacar bukan, temen lebih dari temen. Digantung itu nggak enak loh bro, gitu kan? Belum, Pak. Iya, karena kita tahu di sana ada maghrib. Waktu terus berjalan, nanti juga maghrib. Tenang aja. Ya kan? Coba Anda punya keyakinan mulai hari ini, tenang aja, nanti juga mati. Coba punya keyakinan kayak gitu. Apa yang Anda lakukan? Mempersiapkan untuk mati itu sendiri. Itulah yang disebut dengan memayu hayuning jiwo. Jiwa diri kita sendiri yang kita jaga. Kenapa? Karena kita tahu nanti kita akan mati. Tapi selama ini kita berpikir, nggak mati. Santai aja, masih muda. Jangan-jangan besok di antara kita nih yang 90-60 orang ini ada yang meninggal duluan. Bukan mendoakan, tapi itu adalah hak. Itu adalah kenyataan yang mesti kita harus hadapi. Ayo. Mau jadi apa? Mau jadi ahli sertifikasi halal? Atau mau jadi ahli ilmu pendidikan dasar, atau mau jadi ahli apa? Terserah. Mau jadi ilmu apapun ahlinya, tapi yang pasti dari sekarang kita harus mempersiapkan itu. Ya enggak? Enggak. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ayo dong. Saya lagi, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Saya menanyakan tentang filsafat, Pak. Dari studi yang saya lakukan terhadap rata-rata studi yang saya lakukan di universitas Islam yang belajar filsafatnya memang dalam, cenderung rata-rata orangnya itu menyimpang ke liberal, dan sampai puncaknya itu mereka sampai mengatakan bahwa semua agama itu sama.
Nah, itulah yang membuat saya enggan akan belajar filsafat karena dari contoh-contoh itu. Apakah yang salah belajarnya atau ilmunya yang diajarkan kepada mereka yang salah? Terima kasih, Pak. Ya gurunya yang salah itu. Ngajarinnya salah. Filsafat itu kan cuma sederhana. Epistemologi, proses mengetahuinya, ontologi, sesuatu yang ada semuanya itu masuk-masukin dalam satu keranjang, kemudian aksiologi tentang makna daripada semua yang ada ini. Dan itu aja kok. Ya, kenapa menyimpang? Karena mereka belajarnya ke barat. Coba sekarang kita pun membuat standar itu standar barat. Anda kalau pakai baju dengan merek Hermes yang harganya itu 3,5 juta dibandingkan dengan baju buatan tetangga kita ini tukang jahit yang harganya cuman taruhlah 75.000. Yang Hermes 3,5 juta dengan baju yang 75.000. Anda kan bangga pakai apa? Apalagi yang labelnya itu ketingali, mahal na eta gitu kan. Atau gini, Anda umroh ya kan, canggih kan umroh kan, yang harganya berapa? 23 juta. Terus di bulan Ramadan Anda juga umroh, bintang 5, umroh plus namanya, harganya sekitar 120 juta. 23 juta dengan 120 juta, otomatis kan mahalan umroh plus kan? Tapi sama-sama juga umrohnya gitu loh. Oke, yang lain, contoh lain. Kedengeran sama anak saya. Maaf, 1000 maaf. Ada orang, saya nggak akan nunjuk orang lainnya. Ada orang pergi ke pelacuran dengan harga 200.000. Dengan ada orang lagi membayar artis satu malam 80 juta. 200.000 dibandingkan dengan 80 juta, kan lebih berdosa mana? Sama-sama. Pak. Sama, Pak. Kok tahu? Itu kan hanya sekedar masalah polesan saja. Jadi ilmunya sama, mau filsafat kayak mau di, maaf saya sebut ya, mau di perguruan tinggi Islam lah. Saya nggak sebut di mananya. Rata-rata memang belajar filsafat kayak gitu. Enggak gitu. Saya belajar filsafat kok. Saya pelajari semuanya. Yang dari barat juga saya pelajari. Yang bagus saya ambil, yang tidak bagus saya tinggalkan. Itu aja. Yang bagus, yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan ajaran Rasul, saya masukkan, memang cocok. Itu. Jangan-jangan Socrates, Aristoteles, Plato, Descartes itu adalah nabi. Jangan-jangan, kita nggak tahu. Hanya kita aja yang nggak tahu mereka beribadah kepada Allah. Ayo, jangan-jangan Buddha juga nabi. Siddhartha Gautama, kemudian Moksa menjadi Buddha. Ya, yang bagus kita ambil, kalau nggak bagus buang. Itu kan mereka orang-orang yang belajar filsafat tersesat. Saya bilang tersesat itu karena mereka pemahamannya cetek, nggak dalam. Maka saya pelajari lebih dalam. Anda pun gitu. Tanyanya pada diri sendiri, siapakah aku? Gitu. Aku mau ngapain? Itu pertanyaannya. Nggak usah melihat ke orang lain. Adapun orang lain liberal, silahkan. Kalau saya ini disebut sebagai orang liberal, nggak apa-apa. Saya dikatakan orang liberal, tapi saya akan pelajari tentang Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Kenapa enggak? Hatta saya dibilang teroris pun, bilang aja saya teroris, saya nggak sakit hati. Mau dibilang FPI, ya silahkan bilanglah saya FPI. Apa sih sakitnya disebut itu aja? Tapi yang nggak penting hubungan kita dengan manusia, yang penting hubungan kita sama Allah. Begitu loh, Kang Bro Abdul Aziz.
Karena begini loh, masalah label-melabelkan tentang sekuler lah, orientalis lah, atau liberalis lah, orang-orang yang kita labelkan seperti itu kita nggak tahu isi dalamnya seperti apa. Jangan-jangan mereka bersikap seperti itu bukan yang sikap yang sebetulnya gitu. Itu hanya yang kelihatan oleh kita aja. Kita nggak tahu seperti apa dalamnya. Dan kita sebetulnya tidak berhak untuk menilai mereka seperti ini, seperti itu. Buat apa? Karena mereka sendiri akan bertanggung jawabkan. Yang akan ditanyakan itu kita, saya, seperti apa nanti kelak. Anda, Abdul Aziz, seperti apa? Jadi kalau seandainya kata guru saya, kalau ada tikus di rumah, jangan rumahnya yang dibakar. Jangan filsafatnya yang dijauhi. Usir aja tikusnya. Anggap aja nggak ada tikus. Gitu. Pelajarilah ilmunya. Ya. Karena mau nggak mau sekarang kita harus pelajari itu. Kalau bagi saya ini jalan masuk untuk bisa berdakwah kepada mereka. Pahami itu. Siapa itu Thomas Kuhn? Siapa itu Immanuel Kant? Belum, kita nggak perlu membahas itu. Bacalah sendiri yang itu mah. Ya, Wijayanto, Abdul Aziz. Ya Pak, terima kasih. Ya, sami-sami. Novia Nur Apandi, PGSD ya? Iya, Pak. Apa kabar? Sehat? Ya, Pak. Udah di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung. Nanti saya uploadkan ke mana? Ke YouTube. Kalau ada pertanyaan, boleh sambil sambil jalan pakai Japri juga boleh, atau di grup juga boleh. Kita ngobrol aja. Jangan-jangan saya juga salah menjawab. Karena itulah saya berani mengupload ke YouTube. Siapa tahu ada yang mengoreksi saya. Kadang-kadang kita meyakini sesuatu yang belum tentu benar. Tapi kalau dikoreksi orang, mudah-mudahan saya menemukan jalan kebenaran itu. Makanya wallahu yaqulu haq wa huwa yahdis sabil, hanya Allah lah yang menunjukkan, mengatakan, menstate kebenaran itu, dan Allah pula lah yang menunjukkan jalannya. Demikian, terima kasih. Itu ya Ramdhani ya, Abdul Aziz, Pak. rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya tutup ya. Waalaikumsalam.